semua orang rugi, fi khusrin, ya. Dalam kondisi rugi apapun, ya. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang iman, wa amilus sholihat, imannya meningkat sampai melahirkan amal soleh. Nah, inilah tugas kita semua Bapak Ibu setiap hari, setiap saat. Yang kita pikirkan adalah bagaimana iman kita ini naik terus. Nah, salah satu cara, ya, di antara cara-cara meningkatkan iman itu banyak sekali Al-Quran mendikte kita. Di antaranya adalah wadzakirhum bi ayyamillah, dan peringatkanlah mereka itu dengan hari-hari Allah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur, karena dalam demikian itu terdapat ayat-ayat, tanda-tanda yang menguatkan iman. Bagi siapa? Likulli sabarin syakur, bagi orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang bersyukur. Maksudnya ayat-ayat di sini apa? Ayyamillah di sini apa? Yang dimaksud dengan hari-hari Allah di sini apa? Para ulama tafsir menjelaskan maksudnya adalah di hari-hari, di momen-momen di mana Allah menurunkan nikmatnya kepada kita. Kalau konteksnya Bani Israel, mereka itu disuruh mengingat-ingat bagaimana mereka itu diselamatkan dari, ya, tiran Fir'aun, dari kejaran Fir'aun. Ini mereka disuruh ingat-ingat itu. Mereka disuruh mengingatkan tentang nikmat Allah yang langsung Allah turunkan untuk mereka dari langit, yaitu manna wa salwa. Mereka bisa makan minum tanpa kerja. Itu disuruh ingat. Biar apa? Inna fi dzalika laayat. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat bukti keagungan Allah. Nah, kalau konteksnya kita Indonesia, ya, ayyamillah itu apa? Ya, kita dikaruniai kemerdekaan. Kalau ini momentumnya Agustus, ya. HUT ke-76. Nah, kita ingat tuh nikmat kemerdekaan. Bagaimana nikmatnya kita dibebaskan dari penjajahan. Cuman kadang kita nggak merasakan nikmatnya, ya, kemerdekaan kalau kita ini nggak mengalami penjajahan. Jadi kayaknya kemerdekaan itu ya udah biasa, berjuang menang biasa. Padahal kita berjuangnya ratusan tahun kan gitu, baru menang di tahun 45 gitu. Nah, begitu juga Allah ketika menyuruh bangsa Arab, khususnya Quraisy, agar mereka itu menyembah Allah, itu mereka diingatkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Li'ila fi Quraisy, ya kan? Karena kebiasaan orang Quraisy. Ila fi rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaan mereka melakukan perjalanan dagang di musim dingin dan musim panas, ke Syam dan ke Yaman. Ini kakeknya Rasulullah yang bikin tradisi ekspedisi dagang, yaitu Hashim. Falyabudu rabb hadzal bait. Nah, hendaklah itu mereka itu menyembah Tuhannya Ka'bah yang mereka agungkan. Alladzi at'amahum min ju', yang memberikan nikmat makan sehingga mereka terbebas dari lapar. Wa amanahum min khauf, dan memberikan nikmat keamanan, kemerdekaan, kedamaian, ya, min khauf, keamanan dari rasa apapun yang mengancam, yang membuat mereka takut. Nah, itu membuat falyabudu, ya, seharusnya mereka itu beribadah. Nah, itulah kita mengingat nikmat Allah itu, ya, membuat kita itu semakin mendekat kepada Allah. Kadang kita orang tua kan nyuruh anak kita nurut, taat, ya,
Kita kan agak sedikit menyebutkan jasa-jasa kita gitu. Orang udah tiap hari dikasih jajan gini, disuruh aja nggak mau kan gitu. Tiap hari ya diajak jalan-jalan, tiap hari dikasih main dan seterusnya. Masa nggak nurut gitu. Nah, begitulah kita membangun ketaatan kita kepada Allah dengan cara kita mengingat-ingat nikmat Allah. Nah, itu terus kita lakukan Bapak Ibu ya. Kita merenungkan nikmat-nikmat Allah. Itu yang membuat iman kita nambah, amal kita juga meningkat. Nah, di antara cara kita meningkatkan iman kita adalah alladzina idza dzikirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau disebut nama Allah, zikir Allah, hatinya gemetar. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, maka imannya bertambah. Nah, pagi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tafsir kita ya, adalah tujuannya untuk meningkatkan iman kita kepada Allah, sehingga amal kita setiap hari terus bertambah. Nah, ketika iman meningkat, amal bertambah, inilah ya, kunci kebahagiaan dunia akhirat kita. Kalau dunia kita kejar sedemikian ya, serius, sedemikian tekun, sedemikian ya, semangat gitu, itu tidak menjamin kebahagiaan hidup kita. Boleh jadi tercukupi keperluan kita, tapi yang namanya kebahagiaan dalam hati belum tentu ya. Tapi kalau kita serius ya, menaikkan iman kita, meningkatkan amal kita, maka disitulah harapan besar kita mendapatkan kebahagiaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin pengantar sebelum kita masuk ayat ya, pada pagi ini.